Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Dua ayat yang super dahsyat. Saya Rima Wirasakti mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Eh, Kenapa kita gunakan judul itu? Karena itu istilah yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini fi min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Yang artinya, barang siapa yang membaca dua ayat akhir dari suratul Baqarah di waktu malam, maka itu sudah mencukupinya. Maka artinya, eh, secara substansi, kalau kita menghayati dua ayat akhir Al-Baqarah ini, maka insya Allah ini akan menjadikan kita diberikan selalu kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dahsyat sekali, kan, berarti kan luar biasa itu energi dari dua ayat akhir Al-Baqarah ini. Nah, apa isi kandungan dari dua ayat akhir Al-Baqarah ini? Mari kita mulai dari 285. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Silakan. Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Iya. Ayat ini dimulai dengan informasi bahwa Rasul beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa Rasul di sini maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk penghormatan Allah, bentuk keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan Nabi yang lain. Allah itu memanggil Nabi kita tidak pernah langsung menyebut nama, tapi gelar. Kalau tidak ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, atau mungkin dalam situasi tertentu, ya ayuhal muzammil, wahai orang sedang berselimut, dan seterusnya. Tapi itu yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan Nabi yang lain, yang seringkali Allah menyebut langsung panggil nama. Ya Adam, ya ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, dan seterusnya. Maka para ulama menyimpulkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad SAW sampai disebut dengan ungkapan panggilan Sayyidul Mursalin, penghulu atau pimpinannya semua nabi itu adalah nabi kita. Dan umatnya, kita semua sebagai umatnya, oleh Al-Quran disebut sebagai umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik.
Mari kita lihat surah nomor 3 ayat yang ke-110 di mana Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Iya, fasik. kamu adalah umat yang terbaik, umat Islam. Ya, ini satu bentuk pengakuan, ya, sekaligus penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat dari Nabi yang terbaik. Kita semua adalah umat terbaik. Maka kita bersyukur, Alhamdulillah. Inilah karunia berupa keimanan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan karunia yang seperti ini, kata Al-Quran, hendaklah kalian semua bergembira. Jadi ini sering kita ulang, bergembira karena kita ditakdir, ditetapkan oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat di surah nomor 10 ayat yang ke-58 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah, apa yang dimaksud rahmat karunia adalah keimanan. Karena sekali lagi kita menjadi orang mukmin, jujur saja lahiriahnya ya karena keturunan orang mukmin. Orang tua kita muslim, mukmin, maka kita jadi muslim, mukmin. Nah, itu kan berarti kan ketetapan Allah ya, bahwa orang lain eh, untuk menjadi muslim harus berjuang, atau orang lain lahir dari orang tua yang non muslim akhirnya tetap non muslim, nggak usah kita pikirin. Pokoknya sekarang kita syukuri saja kok kita dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang beriman, ya, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jangankan orang biasa ya, seorang nabi itu loh, seorang nabi itu pun iri dan ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa gerangan? Nabi Musa alaihissalam. Karena informasi tentang sifat, keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ada di dalam Taurat. Maka Nabi Musa membaca di Taurat, kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad, ya Allah." Apa jawaban Allah? Jawaban Allah ada di surah 7, surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa. Nah, ini contoh tadi Allah manggilnya ya Musa. Inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Iya. Wahai Musa, gak usah. Kamu pengen jadi umat Nabi Muhammad, gak usah ya. Terus piye? Gimana? Ya udah, kamu kan sudah saya pilih jadi orang terbaik di zamanmu. Sudah gitu, kan kamu juga saya sudah beri Taurat. Itu aja pegangi dengan baik, amalkan, dan syukuri ya. Gitu ya bro ya. Nah, kira-kira begitu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak pernah minta, kita nggak pernah doa, Allah anugerahkan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu anugerah yang besar, wajar untuk kita syukuri. Alhamdulillah, gitu ya. Itulah pesan dari ayat di mana awal ayat mengatakan amanar Rasul, Rasul beriman, ya. Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW beriman, ya. Maka kemudian kita sebagai orang mukmin juga sudah otomatis konsekuensinya harus juga mengikuti keimanan jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita juga beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa itu adalah Al-Quran.
firman Allah dari Allah, maksudnya begitu. Karena ada orang yang kemudian punya kecenderungan untuk apa? Untuk meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah. Kalau kita mau berbuat kebaikan, termasuk misalnya gitu ya, itu terkadang bisikan-bisikan dalam diri seseorang itu kemudian menjadikan kita ragu untuk tidak melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ada kampanye yang sekarang misalnya digaungkan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan firman Allah, tapi itu adalah kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ini sikap yang melampaui batas. Bukti bahwa Al-Quran sebagai firman Allah, wahyu dari Allah, bukan semata kalam manusia. Apa itu? Dari Al-Quran sendiri. Allah sudah menegaskan, misalnya mari kita lihat ya. Kalau ada orang yang meragukan Al-Quran sebagai sesuatu yang dari Allah, Allah menawarkan kesempatan sekaligus apa kemampuan kalau memang bisa untuk membuat seperti Al-Quran. Tidak perlu 30 juz, tidak perlu 114 surat, tidak perlu 6.200 ayat lebih. Cukup bikin separuh atau setengah surah yang paling pendek saja. Mari kita lihat tantangan Allah ini ada di surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayatnya yang ke-23. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jika kamu ragu Al-Quran itu dari Allah, ya, maka ya sudah, situ bikin yang seperti Al-Quran. Kalau bisa gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang atau ada sekelompok orang yang mampu untuk membuat seperti Al-Quran? Jawabannya sampai kiamat tidak bisa dan tidak ada. Ya, kenapa? Jangankan kok bangsa manusia, Allah menegaskan, mbok kamu kolaborasi, kerjasama, sinergi sekalipun dengan bangsa jin, tetap tidak bisa. Itu. Mari kita lihat ayatnya ya, di surah nomor 17 ayat 88. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlih walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya, nggak akan ada yang bisa membuat yang serupa Al-Quran Karim. Maka karena ini sebagai mukjizat, sebagai sesuatu yang besar, sebagai sesuatu yang agung, wajar kalau ayat yang menginformasikan tentang ini dan kita mengimaninya oleh Rasulullah tadi hadis yang awalnya dikatakan kafatahu, sudah mencukupi untuk kalian semua. Karena memang tidak ada anugerah yang melebihi kemuliaan Al-Quran. Tidak ada. Karena ini adalah anugerah yang terbaik, anugerah yang paling mulia. Maka siapapun yang mau untuk berkhidmat dengan segala ketulusannya terhadap Al-Quran, hidupnya pasti akan diberi kemuliaan. Yang mau merawat Al-Quran dengan cara mengkajinya, mengikuti majelis-majelisnya, hidupnya pasti dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau membukakan hati pikirannya untuk menyukai, menyenangi, atau mendorong, membantu orang yang mau belajar Al-Quran, hidupnya pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Itu karena apa? Ini adalah mukjizat firman Allah. Dan maka buktinya Allah pun juga akan selalu menjaga Quran. Mari kita lihat surah nomor 15, surah Al-Hujr, ayat Al-Hijr, ayatnya yang ke-9. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, sungguh kami itu maksudnya Allah melalui malaikat yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang memeliharanya, yang menjaganya, menjaga isi kandungan teksnya, keasliannya. Maka kita ketahui ya Bapak Ibu, Al-Quran ini sejak pertama diturunkan sampai kiamat akan tetap ini, nggak akan ada unsur sabotase, pemalsuan yang bisa lolos gitu ya, yang kemudian bisa mengacaukan gitu, bahwa ini ada yang asli, ada yang nggak asli, nggak ada. Kalau kitab suci yang lain, wallah alam ya, kita tidak tahu. Tapi kalau Al-Quran tidak ada dipastikan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Kalau ada pertanyaan, gimana cara Allah menjaga otentisitas keaslian Al-Quran? Salah satunya melalui jalan menggerakkan hamba-hambanya yang mukmin untuk terus berkhidmat kepada Al-Quran. Maka tidak ada kitab suci agama apapun kecuali Al-Quran ya di dunia ini yang dihafal huruf per huruf sampai harokatnya sama persis, sampai tulisannya pun juga dipelajari sekian intens, melebihi Al-Quran tidak ada, ya kan? Cari Bapak Ibu kalau mau browsing misalnya, apakah ada orang yang umatnya itu semangat untuk belajar, membaca, menghafal? Nggak ada kecuali Al-Quran. Itulah mengapa Bapak Ibu, orang-orang yang mau terus menyibukkan diri dalam kehidupannya, spend waktu, menyiapkan waktu untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran sesuai kapasitas masing-masing, ya, itu oleh Allah disebut sebagai ahlullah. Apa artinya ahlullah? Keluarganya Allah. Maka kita semua ini yang berada di majelis Al-Quran ini, insya Allah semua disebutnya sebagai keluarga Allah. Bayangkan tuh keluarga Allah ya. Kalau keluarga itu berarti kan orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Itu ya. Karena oleh Nabi dikatakan hum ahlullah wa khassatuh. Mereka orang yang mau belajar, mau yang support, mau khidmah ke Al-Quran. Itu disebutnya keluarga Allah dan orang spesialnya, orang khususnya. Dan ketika kita sedang bermajlis seperti sore kali ini, meskipun online gitu ya, itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling tidak diberikan keutamaan apa? Satu, dibikin hatinya tenang, hati kita tenang. Nah, kalau misalnya eh, kita sedang punya kerumitan hidup, hati kita mau agak ya sedikit kadangkala sumpek gitu ya, jangan jauh-jauh dari Quran, pasti akan tenang. Ya, sering-seringlah kemudian hadir di majelis di situ Al-Quran dibicarakan. Jaminan Rasulullah apa? Allah akan menurunkan ketenangan. Kenapa? Yang kedua ini, karena malaikat akan meliputi orang yang sedang belajar Quran itu untuk apa? Untuk kemudian memberi perlindungan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Allah itu akan selalu menyebut-nyebut hambanya yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kira-kira kita akan viral. Oh, ya. Viral di arsy Allah sana ini, viral kita. Selebritis langit lah kira-kira gitu. Bukan selebritis bumi ya. Kalau bumi kan ya bisa begitulah gitu. Ini kita yang selebritis langit. Disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk langit. Kan ini istimewa sekali. Ini sekedar contoh bagaimana kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang mau berinteraksi dengan niat ibadah melalui Al-Quran. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Baik. Kemudian frase berikutnya di ayat ini Allah menyatakan atas orang-orang yang beriman kepada apa namanya Al-Quran dan mukmin itu juga kemudian menyatakan diri apa? Otomatis berarti dia kullun amana billah. Semuanya kemudian beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah inilah yang menjadikan kita sudah memenuhi syarat untuk dianugerahi aneka macam kemuliaan hidup, kebaikan. Di antaranya apa?
Di antaranya kalau kita seiman, itu berarti diberikan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini. Ya, nanti kalau di akhirat itu akan kelihatan sekali berapa harga iman kita itu. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 91. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Iya, ini kan ekuivalen harga iman. Oleh Allah diilustrasikan lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Ya, kita punya emas itu berapa kalau di dunia ini ya? Paling berapa gram, berapa puluh gram, gitu. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iman yang nilainya oleh Al-Quran disebut lebih utama, lebih mahal daripada emas penuh bumi. Jadi sepanjang kita masih mau merawat keimanan, berarti kita itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Loh bayangin loh, kita punya lebih lebih banyak daripada emas sepenuh bumi. Meskipun kualitas iman kita ya jujur ya, seperti kata Nabi bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, itu enggak apa-apa. Yang bagus itu apa? Yang istiqomah, yang stabil aja, stabil dalam arti itu ningkat jangan terlalu berlebihan juga. Kalau orang itu apa namanya merasa imannya kurang terus ditambah dengan cara berlebihan, itu memaksakan diri namanya sikap berlebihan. Contohnya misalnya apa? Karena saking pengennya jadi orang imannya kuat, akhirnya hidupnya nggak normal. Siang kerjaannya puasa, malam kerjaannya ibadah, sampai tidak ngurus kehidupan. Salah. Ada juga karena tanda imannya kuat, akhirnya apa? Dia meninggalkan kewajibannya. Ada seorang ibu yang sampai meninggalkan anaknya, disuruh ngurus tetangganya, gitu ya. Dia ikut ke kajian terus misalnya itu. Salah. Gitu ya. Masing-masing harus mengerjakan prioritas pekerjaannya, proporsinya. Maka sesuatu yang berlebihan salah, tapi kurang ya tidak bagus juga. Ya, itu kira-kira samalah dengan durasi kita kalau sedang olahraga gitu ya, atau di gyms gitu ya, nge-gym gitu ya. Itu ya, kalau kepanjatan ya masalah, dicapek. Tapi kalau kurang, masalah juga, kurang optimal. Nah, sama, iman ya kayak gitu. Maka ya yang proporsional gitu ya. Nah, itu anugerah yang luar biasa. Janji Allah lagi kalau orang itu beriman berarti apa? Dijamin hatinya akan selalu tentram, jiwanya damai. Dengan syarat apa? Mari kita lihat. Surahnya nomor 13 ayatnya 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Saya ulangi, orang beriman yang disebut. Allah tidak menyebut misalnya orang Islam, enggak, tapi ada bibit iman di situ. Ya, hatinya menjadi tentram kapan? Ketika mengenal. Pertanyaannya, mengapa orang yang beriman itu diberi anugerah ketentraman ketika mengingat Allah? Jawabannya di ayat yang lain, karena Allah mengingat orang itu. Allah mengingat hambanya itu berarti apa? Allah mencurahkan rahmat khususnya. Rahmat yang disertai dengan keridhoannya. Itu maksud rahmat khusus itu gitu. Bukan sekedar rahmat ya. Kalau rahmat pun yang binatang pun ya diberi. Orang kafir pun ya yang durhaka pun ya diberi. Kalau rahmat umum tuh. Rahmat umum itu rahmat yang biasa yang tidak disertai dengan ridhonya. Tapi untuk rahmat yang disertai ridhonya. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada yang diingatnya sebagai hambanya.
Ya, mari kita lihat misalnya firman Allah di Al-Quran di surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Iya, surah 2 152. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Hmm. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Iya, ingatlah kepadaku, kata Allah. Allah kemudian tidak menggunakan kalimat penghubung misalnya dengan kata kemudian. Ingatlah kepadaku, kemudian aku akan ingat kamu. Enggak ada kata kemudian di situ. Atau misalnya dengan kata urutan dan, enggak ada juga. Ingatlah kepadaku dan aku pun akan enggak. Tapi enggak ada sama sekali. Berarti apa? Di saat seorang hamba seperti sekarang ini kita mengingat Allah, di saat ini pula Allah mengingat kita. Dan inilah tadi disebut di antara hikmahnya apa? Hati kita menjadi tentram, jiwa kita menjadi damai. Alhamdulillah. Ini ya, ini salah satu buah dari kita selalu mengingat Allah didasarkan pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada para malaikatnya. Nah, di antara makna iman kepada malaikat itu artinya apa? Kita meyakini Allah menciptakan makhluk yang selalu taat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar larangan. Siapa makhluk itu? Itu namanya malaikat. Kita percaya kayak mana? Dengan diberikan tugas atau dengan memiliki tugas-tugas tertentu. Di antara tugas malaikat itu banyak sekali. Namun yang kita syukuri adalah ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mendoakan manusia. Nah itu kan keren banget. Selama ini kan kita belajar malaikat 10 ya. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, Mikail bagi rezeki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa, Rokib Atid nyatet, Mungkar Nakir nanya, gitu kan. Malik Ridwan, Malik jaga neraka, Ridwan surga gitu. Tapi Al-Quran justru mengingatkan atau memperkenalkan ada sekelompok malaikat khusus yang Allah ciptakan, di samping selalu bertasbih muji Allah, juga mendoakan manusia. Mari kita lihat ya, surah nomor 40, namanya surah Ghafir, ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ayat 8-nya, lanjut. Ayat 8-nya. 8 ya Pak ya, baik. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Ad yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, ini contoh ya, ada malaikat yang selalu mendoakan manusia. Doanya apa? Supaya diampuni. Doanya apa? Supaya kita diselamatkan dari siksa neraka. Doanya apa? Supaya kita dikumpulkan bersama keluarga besar kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan luar biasa sekali. Pertanyaannya, siapa orang yang beruntung mendapatkan doa malaikat ini? Kata ayat tadi, mereka yang beriman dan bertobat. Selalu bertobat. Berarti siapa itu? Kita semuanya, Bapak. Maka kita ini Masya Allah ya, kalau kita lihat dari sisi ini beruntung sekali. Jadi orang beriman ya, insya Allah mendapat kemuliaan, termasuk selalu mendapat doa-doa dari malaikat ini. Luar biasa, top banget itu. Jadi kalau sekarang misalnya kita sedang punya masalah, janganlah sampai masalah itu menghalangi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Sudah diberi rahmat yang banyak.
Jangan sampai karena hanya satu masalah yang kecil, langsung kita bikin status sama Allah kecewa. Oh jangan, gitu ya. Tidak boleh. Tapi apa? Perbanyaklah bersyukur, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah, karena masalah yang kita sebut masalah itu terkadang sebetulnya adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu lagi, bagaimana kita tidak beriman kepada malaikat? Karena Al-Quran menegaskan. Misalnya apa? Ini yang sekarang lagi viral ya Bapak Ibu ya. Tentang apa? Tentang khodam. Nah, apakah manusia itu punya khodam enggak? Jawaban Al-Quran kita lihat. Surah nomor 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yaghfiru la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya. Ini ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Jadi yang ada itu malaikat yang selalu menjaga kita atas perintah Allah. Lah khodam piye? Mungkin saja bangsa jin ada. Tapi Al-Quran menggunakan istilahnya qarin. Qarin itu teman yang selalu menyertai. Dan itu ada juga memang dari kelompok bangsa jin. Nggak usah kita pikirin qarin kita siapa. Nggak usah. Pengen kenalan misalnya. Nggak usah. Pokoknya kita yakin bahwa kalau kita beriman insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjagaannya itu melalui apa? Dengan mengirimkan para malaikat. Itu udah cukup insya Allah itu ya. Tapi kata kuncinya apa? Istiqomah. Nah, istiqomah. Karena kalau istiqomah, Allah janjikan akan selalu malaikat itu menjaga menyertai kita orang-orang yang istiqomah. Kita lihat surah nomor 41 ayat 31. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya, ini ya saya kira apa namanya? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat ciptaan Allah ini, makhluk ciptaan Allah? Karena memang sekian banyak ayat menginformasikan tentang hal ini. Keimanan kita juga kepada kitab-kitab, demikian juga kepada Rasul. Maka kita ini wajib mengimani juga kepada kitab suci sebelum Al-Quran. Mengimani dalam arti bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci tersebut. Terutama apa? Taurat dan Injil. Kita beriman. Tapi kemudian kita mengikutinya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah edisi terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam konteks kita mengikuti ajaran Al-Quran, otomatis kita mengikuti ajaran Taurat dan Injil. Ya, karena menurut Al-Quran, Al-Quran itu berfungsi membenarkan isi Taurat dan Injil sekaligus untuk menjadi petunjuk bagi kita sampai akhir zaman. Itu poinnya. Saya ulangi ya, Al-Quran punya fungsi apa? Membenarkan, musaddiq dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa ayatnya. Musaddiqul lima bayna yaday. Musaddiqul lima bayna yaday. Membenarkan apa yang ada di sisi mereka dulu itu, Taurat dan Injil. Nah, itulah di antara bentuk kita beriman kepada kitab-kitab suci sebelumnya itu kita meyakini Allah pernah menurunkan kitab suci itu. Untuk yang sekarang yang kita ikuti tentu adalah Al-Quran. Demikian juga kita meyakini Allah pernah mengutus para rasul. Tapi yang kita ikuti adalah rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sebetulnya mereka itu satu grup ya. Para rasul itu satu grup, para rasul itu adalah mereka ya friend gitu ya, satu kelompok dan tidak ada yang left group. Nah, itu mereka itu. Karena apa? Membawa prinsip ajaran yang sama. Kita lihat surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku. Berarti apa? La ilaha illallah. Maka sering kita sampaikan ya, syahadatnya para nabi yo sama, asyhadu an la ilaha illallah, sama, tidak ada yang beda. Begitu. Oke. Kemudian di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di antara ucapan doa yang kita baca adalah ghufranaka, ampuni, mohon ampun pada Engkau ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ghufranaka, ampuni kami ya Allah. Kenapa? Ini etikanya ya, Bapak Ibu ya. Dalam doa, sebelum kita menyampaikan permohonan yang banyak, itu kita terlebih dahulu memohon ampun kepada Allah. Karena manusia itu makhluk yang potensi berbuat salahnya besar. Tapi sisi lain kemuliaan dari Allah untuk umat manusia itu apa? Manusia juga makhluk yang kalau mengakui kesalahannya dengan bertobat sungguh-sungguh, mohon ampun, ampuni semua dosa. Jaminan Allah ya. Kita lihat penegasan Allah di surah 39, surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Bahkan dosa syirik sekalipun yang dinyatakan Allah tidak ampuni itu maksudnya kalau tidak bertobat. Namun kalau bertobat, dosa syirik sekalipun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayat yang terakhir ya Bapak Ibu, inilah penutup dari Al-Baqarah ayat 286, ayat yang terakhir ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pernyataan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Iya, baik. Mari kita lihat. Ayat ini dimulai dengan ungkapan Allah tidak akan membebani melainkan sesuai kesanggupan. Ini tentu sebuah kabar gembira Bapak Ibu ya. Berarti apa? Beban apapun termasuk ibadah itu tidak mungkin di luar kesanggupan manusia. Ya, termasuk beban ujian hidup. Kalau ibadah maka kalau ada kesulitan selalu akan ada kemudahan. Ya, misalnya apa? Kita misalnya sholat sedang berpergian, wah saya repot nih karena sedang safar gitu ya, maka ada fasilitas namanya jamaah, ada fasilitas namanya qashar gitu.
Tapi nggak ada fasilitas, nggak usah sholat, nggak ada, tetap sholat, tapi dengan cara yang lebih sederhana, gitu. Puasa, ya. Misalnya apa? Nggak bisa puasa, kenapa? Sakit, sakitnya permanen, ya sudah posko, tapi bayar fidyah, gitu. Atau sakit di sini, tapi nanti bisa sembuh, ya udah, nggak usah puasa selama Ramadan, nanti bayar utang puasa di bulan yang lain setelah sehat, itu. Jadi selalu akan ada apa namanya solusinya, akan selalu ada keringanan, karena Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya. Dan prinsip ini, yaitu prinsip Allah tidak akan membebani ini, didasarkan alasan ataupun informasi dua hal. Yang pertama apa? Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua apa? Karena memang prinsipnya Allah itu tidak mungkin menzolimi manusia dengan memberi beban di luar kesanggupan. Kita lihat surahnya nomor 23, ayatnya 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Nah, ini ya Pak Ibu ya, penegasan tadi ya, bahwa tidak mungkin dizolimi atau dirugikan. Maka jangan pernah berkecil hati, apalagi putus asa ketika kita sedang punya masalah ya. Karena pasti masalah itu kita diberi kemampuan menghadapinya dengan baik. Kita diberi kekuatan untuk menyikapinya dengan baik. Tapi kalau orang memilih cara dan jalan putus asa, nah itu di Al-Quran disebut dengan istilah menzolimi dirinya sendiri. Hmm. Jadi bukan menzolimi Allah. Ya, dalam makna bukan Allah yang rugi maksudnya itu. Kalau orang itu menyikapi masalahnya dengan cara dan jalan yang keliru. Oke. Kemudian frase ayat berikutnya Allah menyatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan yang dia kerjakan dan baginya juga dampak buruk dari apa yang telah mereka usahakan. Nah, ini ungkapan yang menunjukkan apa yang kita sebut sebagai hukum ketertarikan atau hukum panen atau apapun istilahnya. Yaitu apa? Bahwa orang itu hanya akan memetik dari apa yang dia tanam. Orang itu hanya akan mendapatkan dari apa yang dia berikan. Kalau orang memberikan kebaikan, maka otomatis yang dia terima juga kebaikan. Karena Allah mengatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Kita lihat surah nomor 55, surah Ar-Rahman, pada ayat yang ke-60, Allah berfirman, Hal jazaul ihsan illal ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, tidak ada balasan untuk kebaikan selain juga kebaikan pula. Maka tidak pada tempatnya kita ragu untuk selalu berbuat baik. Sekecil apapun, tetaplah jadi orang baik. Tetaplah jadi orang yang mengendorse kebaikan. Tetaplah jadi orang yang mensupport setiap kebaikan. Sekecil apapun. Karena balasannya pasti juga kebaikan. Begitu. Nah, kebaikan itu maknanya dalam konteks balasan itu apa? Ya diterima orang yang berbuat itu maksudnya. Maka ada prinsip di Al-Quran, barang siapa yang berbuat baik, benarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kita lihat ya, surah nomor 17, surah Al-Isra, ayat yang ke-7. Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Mm-mm. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Iya, udah itu. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya kalau berbuat jahat, akibat berbuat jahatmu juga hanya menimpa diri sendiri. Oke. Kemudian
di akhir ayat Al-Baqarah ini, Bapak Ibu, ada 3 doa yang Allah ajarkan ya untuk selalu kita baca. Dan itu doa yang bagus sekali ya. Nah, di antaranya apa itu? Allah mengajarkan doa kita yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, ya Allah, jangan engkau hukum karena kelalaian atau kesalahan. Di sini innasina itu maknanya bukan lupa. Lupa dalam arti kita nggak ingat ya. Karena kalau orang lupa terus akhirnya melakukan sesuatu itu nggak dihukum. Memang Allah nggak akan hukum itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah lalai. Atau apalagi melakukan sesuatu yang tidak disadari bukan karena lupa, misalnya karena apa ya? Contohnya itu orang lindur gitu ya, tidur gitu ya. Lindur, tidur, itu lindur terus mukul orang. Itu nggak dosa itu. Wong lindur kok gitu. Yang dipukul kebetulan istrinya di sampingnya misalnya gitu ya. Nggak dosa itu. Karena nggak diniati. Karena innamal a'malu binniat. Perbuatan tergantung niatnya. Tapi di sini untuk hal yang kita lalai, yang seharusnya kita ingat dalam makna kita itu ngeh gitu ya. Contohnya begini. Misalnya seseorang itu harusnya kalau dia muslim dia mengerjakan sholat ya, tapi karena kesibukannya memburu dunia dia nggak sholat ya kan. Nah berarti ya fokus hatinya urusi dunia toh. Nah itu lalai itu. Nah kalau dia bertobat mohonlah ampun dengan membaca doa ini, ya Tuhan jangan engkau hukum karena kelalaianku. Atau mungkin sebagian saudara kita atau katakanlah dulu kita ya zaman jahiliyah ya, di mana ketika masih muda itu banyak kewajiban yang kita lalaikan. Sholat sih ya, tapi ternyata lobang. Bukan hanya bolong, lobang. Kalau lobang kan kecil, ini bolong banyak. Nah itu penting kita untuk memohon ampun. Jangan kehukum karena kelalaianku seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengajarkan apa? Jangan engkau beri beban yang melebihi kesanggupan. Jangan engkau beri beban di mana seperti yang pernah diberikan kepada orang-orang dahulu. Siapa itu orang dahulu di antaranya yang bebannya berat sekali? Bani Israel. Bani Israel ini kan karena diberi kelebihan oleh Allah, kecerdasan, tapi pada saat yang sama juga diberi ujian hidup yang berat. Contohnya Pak, kalau mau tobat itu Bani Israel kan harus, kalau dari dosa besar, bunuh diri. Itu kan berat itu, nggak mungkin lah. Kita lihat ya surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaum innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Al-Baqarah 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi diri kamu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Iya, ini ya salah satu penegasan bahwa kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kalau bertobat dari perbuatan dosa besar, wajib bunuh diri. Nah, itu tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian dari ayat terakhir ini, Bapak Ibu, di mana Allah mengajarkan doa-doa yang sangat luar biasa kepada kita, ini menandakan betapa doa itu memiliki posisi strategis ya dalam beragama kita itu. Bahkan Rasulullah menyimpulkan dalam hadisnya bahwa doa muhl ibadah. Doa itu intisarinya ibadah kita. Nah, ini penting untuk kita ingat, kita garis bawahi selalu ya, bahwa menunjukkan ekspresi rasa butuh kita dalam untaian doa-doa, dalam munajat kita kepada Allah, itu substansinya adalah ibadah. Maka harus kita ingat ya, kalau kita sudah berdoa, itu jangan fokus hanya dengan permintaan kita saja. Tapi syukurilah bahwa ini adalah ibadah. Tuh.
Maka kita lihat ayatnya. Surah nomor 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya, perhatikan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan orang yang tidak berdoa disebutnya oleh Allah sebagai orang yang sombong karena berarti tidak mau ibadah. Maka kesimpulannya apa? Doa itu ibadah. Dan inilah yang harus hadir di benak kita ketika kita berdoa. Jangan mikirin permintaan kita saja. Salah kita apa ngurusin yang terlalu berlebihan terhadap permohonan kita. Sehingga kalau permintaan kita merasa tidak dikabul, langsung japri ustadznya, Ustadz, doa yang lain ada enggak? Enggak dikabul. Gitu. Harusnya fokusnya apa? Kita bersyukur kok kita diberi kemampuan oleh Allah dengan doa-doa. Itu ya. Maka kemudian kalau itu yang kita niati, maka doa kita akan menjadi suatu bentuk bukan hanya akan diberi lebih dari yang kita minta, ya, tapi lebih dari itu Allah akan ridho. Ya, Allah akan ridho dengan yang kita lakukan itu. Karena Allah itu tidak akan menyertakan ridhonya kecuali kalau kita meniati doa sebagai ibadah. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 46 ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu." Maaf, surah 25 ya, Mbak ya. Al-Furqan ya, ayat 77. Surah 25 ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu liza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Iya, Tuhanmu tidak akan mempedulikan hidupmu kalau bukan karena ibadahmu, kalau bukan karena doa-doamu. Jadi agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita hajatkan, yang kita sampaikan kepada Allah dengan doa-doa itu, maka fokuslah bahwa doa itu sebetulnya sebagai bentuk pengakuan kita, kelemahan kita, penghambaan kita, dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang menjadi niat kita, yang hadir dalam benak kita ketika kita berdoa, maka insya Allah bukan hanya kita dikabulkan, tapi juga akan disertai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan surah Al-Baqarah ya. Setelah perjalanan waktu sekian lama kita, Al-Baqarah 286 sudah selesai. Kalau lihat juznya ini berarti 2,5 juz ya, kurang 1 lembar. Ya, itu berarti ya perjalanan kita insya Allah sudah berada di ya 2,5 juz dan 30 juz. Ya, berarti ini berapa persen ini Mbak ya nanti. Tapi tidak usah kita hitung-hitung itu ya. Yang penting kita syukuri saja. Alhamdulillah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat istiqomah. Terus begitu dan akhirnya sampai juga kita selesaikan di surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Oke. Silakan Mbak Rima untuk kita bersama-sama bisa berinteraksi. Mungkin akan yang disampaikan dari para ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Bagi yang ingin bertanya silahkan dituliskan melalui chat, nanti akan saya bacakan. 4 tahun loh Pak. Iya, Kan kita Alhamdulillah. awal pandemi ya. Betul sekali Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ali pengen tanya, kan kita itu disuruh berdoa kepada Allah. Sebenarnya yang namanya berdoa tuh apakah posisinya harus setelah sholat kita sambil begini gitu berdoa, atau dalam aktivitas sehari-hari gitu kan kita lagi kenapa gitu terus ingat terus berdoa aja gitu dalam hati. Apakah itu juga dianggap berdoa? Ya, baik.
Secara umum doa bisa kita cetuskan dalam hati, ucapkan dalam lisan, dalam keadaan apapun, ya, dalam situasi apapun. Itu secara umum prinsipnya gitu, Pak. Ya kita mungkin sedang nyetir mobil, kita sedang bahkan sedang misalnya mohon maaf melayani pelanggan, kita sedang di kantor, kita sedang jogging, kita bisa dalam hati kita menghadirkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mengapa Nabi itu kan apa namanya memiliki ritual dalam tanda petik ya, ajaran untuk sedang ngapain kita ada doanya. Bahkan mau masuk WC pun ada doanya, keluar WC ada doanya, itu kan. Berarti ini salah satu istimewanya ajaran agama kita ya. Semua aktivitas itu dikaitkan dengan Allah SWT melalui doa. Ini satu. Nah, kalau kemudian setiap atau kemudian kita pilih waktu tertentu, misalnya di malam hari setelah tahajud atau setiap habis sholat, itu adalah waktu-waktu yang memang baik untuk lebih khusyuk, untuk lebih fokus dengan doa-doa kita. Nah, kemudian mengangkat tangan dan seterusnya, itu masuk kategorinya etika. Ya, etika dalam doa ketika khusus diantaranya kalau bisa kita dalam keadaan wudhu, kita mengangkat kedua tangan kita dengan suara yang lirih dan seterusnya. Tapi secara umum kita boleh berdoa dalam situasi apapun karena sebetulnya tadi doa itu sendiri adalah mengaitkan kita atau hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Sudah ada pertanyaan nih Pak Ali. Pak Ali, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, sebetulnya apa sih maknanya Pak? Supaya jangan salah memahami nih Pak. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Apakah harus perang atau gimana? Baik-baik. Mari kita lihat contohnya yang dipakai di Al-Quran ya. Surah nomor 9. Namanya surah At-Taubah. Ayatnya yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Iya, ini contoh ya ayat yang tentang itu. Nah, kalau kita lihat latar belakang ayat ini di antara bentuk jihad dengan harta dan jiwa mereka adalah tadi dimulai dengan kata apa? Peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Di mana saat itu ketika orang berhijrah itu bukan hanya pindah Mekah Madinah ya. Apalagi kalau sekarang Pak naik kereta cepat ya 2 jam. Nggak tahu, naik bis ya cuma 5 sampai 6 jam. Tapi apa? Mereka meninggalkan, berkorban. Demi untuk kemudian memperjuangkan kebenaran, mereka tinggalkan harta benda itu. Nah, untuk konteks sekarang, berjihad dengan harta benda berarti apa? Menggunakan harta yang merupakan amanah dari Allah itu untuk perjuangan, mensupport kebaikan. Itu maksudnya. Mensupport segala bentuk kebaikan. Kebaikan di jalan Allah maksudnya. Ya, kebaikan terutama kebaikan di jalan Allah. Nah, dengan jiwa itu tidak harus mengorbankan nyawa bentuknya kalau sekarang, tapi apa? Dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Karena kata anfus di suma maknanya bukan sekedar ruh, tapi apa? Ya, segala yang menunjukkan totalitas manusia itu ya tenaganya, pikirannya, bahkan hatinya dengan doa-doanya itu adalah berjihad dengan jiwanya. Gitu. Sehingga kemudian kalau orang kemudian untuk konteks sekarang misalnya ya katakanlah ya kita ambil contoh misalnya teman-teman di Al-Qalam sekarang terus berusaha untuk istiqomah dengan berkhidmat kepada Al-Quran, dengan membuka pesantren Al-Qalam misalnya gitu. Itu contoh konkret bagian dari kita berjihad dengan harta dan jiwa kita. Dengan harta ya karena kita memang sudah jelas kita menyisihkan sebagian rezeki kita paling tidak untuk apa namanya untuk bagaimana ini bisa bergulir, bisa berjalan dengan baik. Dengan pikiran kita mikirin setiap saat nih, bagaimana programnya bagus, bagaimana mengevaluasi atas program yang sudah kita laksanakan untuk supaya lanjut lebih bagus.
Nah, itu contoh konkret sekarang ini berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa kita. Jadi tidak harus dalam makna di dalam perang, ya. Kalau dalam perang maka itu kan momen tertentu saja. Dan Rasulullah itu kan meskipun perangnya banyak kan juga tidak setiap hari perang kan, ada momen tertentu saja. Demikian juga pasca Rasulullah para sahabat. Jadi konteks berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa untuk sekarang ini bentuk konkretnya, implementasinya adalah bisa dalam bentuk amal-amal sosial. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya ada yang bertanya lagi, apa sebenarnya definisi orang kafir itu apa ya Pak ya? Oke. Di Al-Quran kita temukan makna kafir secara garis besar itu ada dua ya Pak. Definisi orang kafir itu. Kafir dalam makna kebahasaan. Itu setiap orang yang ingkar. Termasuk ingkar terhadap nikmat Allah. Itu namanya kafir. Maka mungkinkah orang muslim itu kafir? Mungkin dalam makna kebahasaan. Yaitu orang Islam yang ingkar nikmat. Maka disebutnya dengan istilah kufur nikmat. Dalam bahasa Indonesia itu. Maka mungkin saja. Yang kedua, ini istilah. Yaitu setiap orang yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, itu yang disebut kafir. Ya katakanlah kemudian ketika Al-Quran menyebut Qul ya ayyuhal kafirun, itu maksudnya berarti tidak mengimani kepada ajaran yang diturunkan Allah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah secara kebahasaannya itu bisa saja orang Muslim, tapi kalau secara istilah yang dimaksud kafir dalam Al-Quran adalah kelompok seperti itu. Nah, sehari-harinya kita bagaimana pemakaiannya ini? Ya, sebetulnya Al-Quran menggunakan kata itu untuk merujuk orang yang tidak beriman, orang non-Muslim. Tapi meskipun Al-Quran mengatakan demikian, kita tidak diberi wewenang dalam interaksi memanggil mereka dengan istilah kafir. Itu ya. Misalnya kita punya teman non-Muslim nih, nggak boleh kita bilang, Fir, mau kemana Fir? Nggak boleh. Ya, atau misalnya apa namanya Mbak Rima nih memberi sambutan di anggota Dharma Wanita, gitu kan. Pas acara apa, acara 17-an misalnya. Warga ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati, baik Muslim maupun yang kafir. Oh, nggak boleh gitu. Muslim maupun non-Muslim. Jangan pakai istilah itu. Meskipun Al-Quran pakai. Karena itu yang menggunakan istilah Allah dan biar Allah yang menilai. Kita menggunakan istilah yang merekatkan, yang mengharmoniskan, bukan yang memisah. Oke. Baik Pak. Berikutnya ada lagi nih, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa was-was atau khawatir ya Pak? Ya, was-was atau khawatir itu fitrah manusia. Artinya bawaan yang Allah tanamkan kepada setiap manusia. Sebetulnya tidak harus dihilangkan. Yang perlu direm, dikendalikan. Bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan nggak bisa. Ya, karena selalu ada begitu. Apa namanya? Muncul tenggelam. Itu rasa. Maka yang terpenting jangan sampai berlebihan. Contoh khawatir berlebihan itu sampai akhirnya lupa dengan nikmat yang masih kita terima. Nah, mungkin yang dimaksud di pertanyaan ini bagaimana mengendalikan atau menjadikan khawatir itu tidak berlebihan. Gitu kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat rumus Al-Quran ya, di antara yang terpenting menguatkan akidah kita. Maka janji Allah itu apa? Kita lihat ya. Ayat mana aja? Surah nomor 10 ayat 62 sampai 63. Allah berfirman apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Iya, itu ya. Ini yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi kalau kita masih berlebihan was-wasnya, berarti ada hal yang harus kita kuatkan dari iman kita. Itu. Demikian juga dengan ketakwaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Maka hadir di majelis ilmu. Insya Allah itu lama-kelamaan akan mengikis ya kekhawatiran dan keresahan kita, was-was kita menjadi kemantapan, menjadi keyakinan, menjadi istiqomah. Begitu. Oke.
Baik, berikutnya dari Bapak Ismail Akbar. Ustadz, ada yang menyatakan, tanda kutip, bila selesai baca Al-Quran tidak membaca Sadaqallahul Azim, tapi yang lain, Subhanakallah dan seterusnya. Hmm. Apakah seperti itu? Ya, ada yang mengatakan demikian, boleh-boleh saja, monggo saja. Yang berprinsip demikian boleh saja. Di antara alasannya karena dulu Nabi tidak pakai Sadaqallahul Azim, gitu ya. Maka saudara-saudara kita yang punya prinsip seperti itu, tidak boleh Sadaqallahul Azim, silahkan juga. Tapi bagi kita umumnya yang membaca Sadaqallahul Azim, tidak layak disalahkan. Karena apa? Karena meskipun Nabi tidak mengucapkan itu, ini kan sebuah pujian yang di Al-Quran banyak dijelaskan. Bahwa kita, apa sih arti sedekah? Kan Allah, maha benar Allah kan. Intinya kan kita meyakini bahwa penegaskan Al-Quran ini adalah benar. Kita akan tegaskan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya itu. Kan ini pujian itu. Masa orang memuji disalahkan? Gitu ya. Yang salah itu kalau kemudian justru meragukan atau tidak membaca Quran. Jadi betul Pak Ismail ya, bagi kawan-kawan yang memang mengambil posisi tidak mau pakai sedekah tapi kemudian pakai subhanallah bihamdika syaranda, itu silakan saja. Atau intinya doa penutup masjid tadi ya, silakan saja itu. Tapi yang baca sedekah azim bagi kita yang membacanya atau umumnya umat Islam yang membacanya tidak layak untuk disalahkan. Ya, bukan ide baik untuk menyalahkan kita yang mengucapkan itu. Karena apa? Meskipun tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Yaitu apa? Untuk membenarkan Al-Quran. Ya, untuk membenarkan Al-Quran. Karena kita beragama itu dasarnya adalah apa yang diperintahkan, lakukan. Yang dilarang, jauhi. Itu prinsip utamanya. Jadi bukan yang dicontohkan ya. Maka meskipun Nabi gak mencontohkan, kalau itu diperintahkan di Al-Quran, kita lakukan. Iya. Contoh kita ngaji seperti ini banyak perintahnya di Al-Quran dan hadis. Meskipun ini nggak ada contohnya. Sekarang kita kajian Rabu jam 16, apalagi online. Zaman Nabi belum ada. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi prinsipnya kita menghargai saja ya. Oke. Baik, berikutnya dari Bapak Imron Rosyadi. Apakah doa itu terikat kepada tempat dan waktu? Adakah larangan berdoa di suatu waktu atau di tempat tertentu, Pak? Baik, secara umum kalau doa itu dalam bentuk teks atau lafaz, maka itu terikat. Misalnya apa? Secara etis kita dilarang berdoa, misalnya di hammam atau di WC, ya kan? Jangankan berdoa, bahkan kita membawa hal-hal yang berisi tulisan atau hal-hal yang menunjukkan itu kalam-kalam mulia seperti ayat Al-Quran atau asma Allah pun itu etikanya tidak. Meskipun kalau kemudian itu bentuknya tertutup, misalnya di HP kita ya nggak apa-apa gitu ya. Ini secara umum. Tapi kalau kemudian dalam konteks apa namanya substansinya, ya dalam hati maksudnya, maka tidak ada larangan. Kita kapanpun berdoa. Kecuali kalau ibadah tertentu, misalnya sholat, nah itu ada. Kalau doa dalam makna kita menunjukkan kehambaan kita, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka dalam kapanpun, di tempat manapun, kita dibolehkan. Begitu. Oke. Berikutnya dari Ibu Jamilah Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan Ustadz bertanya, adakah amalan yang baik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini? Terima kasih. oh iya, baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus yang mengingatkan kita bahwa di antara keistimewaan Muharram itu apa yang disebut nanti puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, berarti mungkin hari Senin depan ya. Hari Senin depan itu tanggal, kalau kita, karena di Indonesia ini kan ada dua, dua apa, dua pendapat ya untuk tanggal satunya. Ada yang menyebut tanggal 7 hari Minggu kemarin, ada yang tanggal 8 tanggal satunya. Berarti kalau yang tanggal satunya hari Minggu, itu berarti tanggal 10 Muharramnya itu Selasa depan. Tanggal 9-nya hari Senin itu adalah namanya hari Tasu'a. Nah, itu dianjurkan juga puasa. Karena berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah diinformasikan bahwa ternyata orang-orang Yahudi di Madinah, ternyata mereka juga puasa di bulan di hari Asyura. Nabi mengatakan, kalau saya masih diberi kesempatan umur, saya juga akan puasa, tapi menyelisih orang Yahudi. Maka ditambah atau di sebelumnya atau sesudahnya. Sehingga yang baik kalau bisa kita puasa
tanggal 9 dan 10 Muharram, Senin dan Selasa depan. Kalau tidak bisa 2 hari, ya cukup hari tanggal 10 saja. Kalau tidak bisa juga, ya wes, ya udah nggak apa-apa, ini amalan sunnah gitu ya. Yang kedua, dalam tradisi masyarakat Indonesia, di antara yang juga dianjurkan untuk kita perbanyak adalah amal sosial. Berupa apa? Kita menyantuni anak-anak yatim. Ini tradisi ya Bu. Sehingga kalau kemudian dilakukan tentu baik saja. Tapi kalau enggak, karena tentu menyantuni tidak hanya di bulan Muharram, tapi ini apa namanya, untuk mengingatkan kita. Kalau orang sering akhirnya menyebut dengan istilah hari raya anak yatim, enggak salah. Sebetulnya itu untuk usaha meneguhkan saja. Sama manusia kan gampang lupanya. Maka kenapa kita ada hari ibu, ya toh? Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan, Hari Buruh, itu semua bagian dari untuk meneguhkan komitmen. Maka ada Hari Raya Anak Yatim, itu meneguhkan komitmen kita. Idealnya apa? Menyantuni tidak hanya di bulan Muharram, tapi kalau di bulan Muharram lebih dari yang biasanya, itu lebih utama. Apalagi Muharram salah satu dari bulan mulia. Begitu. Oke. Baik, berikutnya dan ini barangkali pertanyaan terakhir untuk hari ini Pak Ali. Pak Ustadz dari Ibu Ade Safitri, Pak Ustadz, pada saat sujud berdoa tapi tidak tahu bahasa Arabnya, bagaimana kita mendawamkan doa kita dalam bahasa Indonesia dalam hatikah atau di saat setelah setelah Iya, salam? dalam hati ketika sujud boleh, ya. Di luar sholat dengan langsung teks bahasa Indonesia kita juga boleh. Dua-duanya sama baiknya. Mana yang menurut kita lebih mantap untuk kita kerjakan, lebih menenteramkan hati kita, itu yang silahkan dipilih. Ya. Jadi ketika sujud terakhir dalam hati doa bahasa Indonesia, atau setelah salam, selesai sholat, kita setelah zikir sedikit langsung doa dengan bahasa Indonesia, itu keduanya sama baiknya. Yang tidak baik, yang tidak sholat. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Mungkin begitu Mbak Rima. Iya, barangkali bisa ditutup dengan doa Baik. Pak. Terima kasih ya Pak Ibu. Mari kita berdoa bersama dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah sebagai wasilah doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar bagi yang sedang kesulitan, memberikan kabul bagi yang punya hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf kami undur diri. Silakan Mbak Rima untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 17 Juli 2024 masih mentadaburi surat Al-Baqarah surat berikutnya yaitu surat Ali Imran ya Pak ya. Eh, Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow Instagram Pak Ali serta YouTube channel Pak Ali. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih Wita dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sampai mati.